Halo, kita jumpa lagi dalam kuliah komputasi teknik kimia. Sekarang kita akan membahas matriks tridiagonal. Masalah rekayasa umumnya menghasilkan sistem persamaan aljabar linier yang apabila dinyatakan dalam bentuk matriks, maka matriks ini memiliki sejumlah besar elemen-elemen bernilai 0 atau matriks kerancang, sparse matrix. Beberapa di antaranya, elemen-elemen yang tidak nol biasanya berkumpul di sekitar diagonal matriks. Apabila elemen-elemen tidak nol tersebut membentuk 3 pita di sekitar diagonal matriks, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan ini, maka matriks tersebut disebut matriks tridiagonal. Matriks tridiagonal terdiri dari 3 pita. Pertama adalah elemen-elemen pada diagonal utama. Kedua adalah elemen-elemen pada superdiagonal atau di atas diagonal utama. Dan yang ketiga adalah elemen-elemen pada subdiagonal di bawah diagonal utama. Nah, beberapa masalah teknik kimia diformulasikan menjadi matriks-matriks tridiagonal ini. Di antaranya adalah neraca massa kolom berbagi atau trikolom dan penyelesaian masalah diferensial melalui metode diskretisasi. Agar dapat lebih terbayang, mari kita lihat contoh-contohnya. Contoh pertama adalah peneracaan kolom berbagi untuk proses ekstraksi. Nah, sebuah kolom dengan n buah tahap digunakan untuk mengekstrak satu komponen dari dalam umpan menggunakan pelarut. Umpan dimasukkan dari atas kolom, sedangkan pelarut dimasukkan dari dalam bawah kolom. Ekstrak keluar di atas kolom, sedangkan rafinat keluar di bawah kolom. Dan neraca komponen di setiap tahap tray dapat dinyatakan sederhana, yaitu laju massa komponen yang masuk sama dengan laju massa komponen yang keluar. Untuk tahap pertama, neraca massa ini adalah minus L kali X0 ditambah V kali Y2 sama dengan L dikalikan X1 tambah V dikalikan Y1. Di dalam tiap tahap terjadi kesetimbangan K sama dengan Y dibagi X. Nah, jika semua variabel Y dinyatakan sebagai K dikalikan X, maka persamaan neraca massa komponen dapat disusun ulang menjadi minus L plus V dikalikan K dikalikan X1 ditambah V dikalikan K dikalikan X2 sama dengan L dikalikan X0. Untuk tahap-tahap berikutnya, neraca massa komponen dapat disusun sama seperti tadi dan diperoleh persamaan seperti yang ditampilkan pada layar. Nah, apabila persamaan-persamaan ini kemudian disusun dalam bentuk matriks, maka kita dapat sebuah matriks tridiagonal seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelah kanan. Baik, contoh lain yang kedua adalah konduksi panas satu arah pada keadaan tunak. Nah, sebuah bahan mengalirkan panas dari satu sisi kiri dengan temperatur 200 derajat Celcius ke sisi kanan yang bertemperatur 25 derajat Celcius. Persamaan diferensial untuk peristiwa ini dinyatakan dengan turunan kedua dari temperatur terhadap jarak.
Salah satu cara penyelesaian persamaan diferensial adalah dengan metode diskretisasi, di mana diformulasikan untuk turunan kedua dituliskan sebagai berikut. Tentu saja penjelasan lebih rinci dari metode ini akan dibahas pada saat pembahasan penyelesaian persamaan diferensial pada beberapa minggu yang akan datang. Nah, contoh ini ingin menunjukkan bahwa integrasi persamaan diferensial tersebut jika didapat dengan menyelesaikan sistem persamaan aljabar linier hasil diskretisasi, jika dituliskan dalam bentuk matriks, maka matriks tersebut, matriks koefisien dari sistem persamaan tersebut akan membentuk matriks tridiagonal. Baik, untuk menyelesaikan sistem persamaan aljabar linier dengan matriks koefisien A berbentuk matriks tridiagonal, matriks A dapat didekomposisi menjadi matriks L dan matriks U. Dekomposisi hanya berdampak pada baris dan kolom yang memiliki nilai tidak nol saja. Padahal matriks tridiagonal memiliki sejumlah besar elemen bernilai nol. Nah, apabila ukuran matriks cukup besar, misalnya 100 kali 100, selain matriks asal dan matriks hasil berukuran besar, ya, tentu saja ini makan memori. Sejumlah perhitungan eliminasi Gauss juga dilakukan percuma, seperti 0 dikurangi lambda kali 0 sama dengan 0. Nah, hal ini akan menyebabkan perhitungan menjadi tidak efisien. Lalu bagaimana caranya untuk mengeliminasi matriks diagonal? Matriks tridiagonal biasanya dinyatakan dalam 3 vektor, yaitu vektor D yang berisi elemen-elemen diagonal utama, vektor C yang berisi vektor C yang berisi elemen-elemen subdiagonal, dan vektor E yang berisi elemen-elemen pada superdiagonalnya. Nah, dari segi penyimpanan untuk matriks 100 kali 100, penyimpanan pada 3 vektor tersebut hanya menempati 298 ruang penyimpan dibandingkan dengan matriks 100 kali 100 yang membutuhkan 10.000 ruang penyimpan. Nah, dekomposisi matriks tridiagonal dilaksanakan dengan dekomposisi Doolittle agar mendapatkan matriks L dan U. Pada matriks tridiagonal, eliminasi hanya dilaksanakan pada baris K terhadap baris K-1. Baris-baris setelah K tidak dilaksanakan karena nilainya sudah 0. Setelah eliminasi, tentunya elemen-elemen di bawah diagonal utama akan bernilai 0. Elemen-elemen subdiagonal akan diperbaharui, sedangkan elemen-elemen superdiagonal tidak berubah karena nilai pada baris K-1 bernilai 0. Nilai lambda disisipkan pada elemen subdiagonal. Dalam hal ini adalah vektor C. Setelah dekomposisi Doolittle, vektor C, D, dan E dapat membentuk matriks L dan U. Nah, melalui matriks L dan U ini, kita dapat melakukan substitusi balik. Vektor Y dapat diperoleh melalui substitusi balik L terhadap B
sedangkan vektor X dapat diperoleh melalui substitusi balik U terhadap vektor Y. Nah, perlu dicatat bahwa perhitungan vektor Y maupun vektor X tidak perlu melalui pembentukan matriks L dan U, melainkan langsung menggunakan elemen-elemen pada vektor C, D, dan E. Sekian penjelasan tentang penyelesaian persamaan aljabar linier yang membentuk matriks dari diagonal. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan seputar matriks diagonal, jangan sungkan untuk disampaikan pada kolom komentar. Saya akan coba menjawab pertanyaan Anda sekalian. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa lain kesempatan.